menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil ikut berterawih pada saat waktu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi, menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab, anak rapi, tidak terlihat apa-apa, mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia, tidak perlu. Saya di sini teman lillahi ta'ala, saya menolong anak ini terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhan itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek, yang tidak pernah tahu siapa ini LM ini, siapa nggak tahu. Saya juntrungnya apa, Tuhan saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu ini demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah manusia iblis sekali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia iblis itu bukan maksudnya TNM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituring-turing, itu sama dengan perilaku iblis. Ya, itu maksudnya Pak ya. Dan kayak apa aja, resetin lagi. Siapa aja seorang ibu apa, siapa aja itu iblis bro. Ya. Oke. Saya kaget, jujur saya nggak pernah dapat cerita ini. Bapak pernah cerita, kita udah 3 kali rapat di rumah saya. Jadi tadinya nggak puasa, jadi puasa, sholat juga. Ya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Ya. Biasa ini. Oke, silakan nanti ditanya ke Bapak. Baik, selesai poin 2. Baru poin yang ketiga tentang kami pengacara yang akan mengambil langkah hukum terhadap MM tentang apa yang dia lakukan terhadap kami. Silakan Saudara Bangki. Oke, selamat sore teman-teman dari semua di sini. Sedikit yang mau saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Martin dan Pak Umar, supaya rekan-rekan media dan seluruh publik yang menyaksikan tahu segelintir yang akan saya sampaikan. Untuk sisanya nanti akan saya sampaikan di proses penyelidikan di pihak yang berwajib. Karena Loli ini, si Laura, saya udah ketemu langsung sampai nyala di bulan September awal. Itu udah ketemu sama kita tim hukum yang pertama pada 2024, September 2024. Itu dengan tim kita ada Saudara Riki dan ada Wiranto dan Bang Ando. Ini kita tim yang pertama, udah ketemu sama Laura. Di situ Laura tujuannya datang ke kita tim kuasa hukum untuk melaporkan ibu kandungnya sendiri. Di situ saya kaget. Jujur, saya ini dari putra daerah, dari pinggiran Danau Toba, saya belum pernah dengar berita seorang anak ingin
menyampaikan Laura, saya ini lawyer bukan lawyer kemarin sore, walaupun saya masih baru, jam terbang saya udah terbang tinggi saya ini. Tapi di situ saya pada saat Laura menyampaikan ke saya tuangkan dalam berita acara bahwa apa yang disampaikan Laura dapat dipertanggungjawabkan, dan di situ disaksikan oleh Pak Umar sendiri, ada Bang Martin dan ada Bang Bintang dan ada Fadel juga. Mereka datang dengan keluarga Bajide, si Laura ini datang dengan keluarga Bajide ke kita. Mereka itu, si Laura ini yang berbicara langsung kepada saya dan tim, menyampaikan sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu kandungnya sendiri dan ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke pihak yang berwajib. Di situ kita kaget dan jujur, di situ saya sampaikan langsung ke Laura. Saya sendiri menyampaikan, saya tidak mau pilihan melaporkan ibu kandung karena mau bagaimanapun berhak kalau yaitu saya konteksnya masih pakai hati nurani, tapi sesuai dengan cerita yang disampaikan Laura kepada saya tergerak hatinya. Kalau memang ada ibu yang seperti itu, pantas dilaporkan. Kalau keterangan, kalau bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa mendampingi kamu karena kamu belum catat hukum, belum bisa. Di situ kita masih bedah-bedah tentang pernyataan si Laura. Dan setelah itu ada kejadian, si Laura ini udah dijemput sama ibunya. Yang notabene kita ketahui, si Laura ini udah sangat muak untuk ketemu dengan ibunya. Itu yang disampaikan ke kita. Saya hanya di sini hanya menyampaikan apa keterangan yang kita dengar dari Laura. Oke? Setelah ada kejadian si Laura dijemput sama ibunya, kita udah mikir kemana, karena ini udah ada laporan pada saat itu ya dari NN-nya, udah ada laporan ke Fadel terkait dugaan pencabulan dan yang aborsi undang-undang kesehatan. Nah, saya mau tergerak hatinya untuk mendampingi tim hukum yang lama membantu mereka, dan saya minta tolong juga ke Bang Rasman agar kita kolaborasi, karena ini memang sangat janggal. Karena netizen banyak juga pakar hukum yang ngejat si Fadel, nyuruh si Fadel bertobat, nyuruh si Fadel memastikan si Fadel akan masuk penjara, itu dari mulut beberapa pengacara. Dan ada juga beberapa pengacara yang memberikan advice hukum netral. Itu saya apresiasi. Untuk pengacara yang ngejat langsung si Fadel bilang bertobat, masuk penjara, saya takar otak kamu dan sampai setengah sendok. Karena apa? Indonesia masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak salah. Kita yang memberikan pemahaman kepada netizen supaya netizen mengerti hukum. Itu aja. Netizen apa yang mereka sampaikan? Fadel memang kamu memang ternyata betul burik, memang kamu tak semir. Itu menurut netizen gampang berbicara karena lidah tak bertulang. Tapi saya sampaikan dari kita tim kuasa hukum, saya pengen fokus di substansi hukum. Kita fokus terhadap laporan yang dilaporkan oleh si pelapor dalam hal ini NN. Kita fokus, jangan melebar kemana-mana. Saya juga tersinggung. Sepas lawyer ikut dihina. Kalau di Indonesia tidak ada aturan hukum rimba, saya makan itu orang, saya orang batak, tidak peduli saya. Tapi saya punya aturan, punya rambu-rambu dalam aturan hukum. Itu aja. Untuk terkait yang saya sampaikan tadi keterangan Rohi, si Laura, nanti bisa kita pertanggungjawabkan di pihak yang berwajib. Akan kita bongkar semua di sana. Karena berita acaranya saya bikin sendiri. Itu aja sekalian yang mau ditambahkan tentang saya itu sesuai. Sebentar. Yang mau dilaporkan itu penelantaran. Penelantarannya sama terkait penghinaan ke kita tim kuasa hukum, Bang. Saya yang akan mewakili tim kuasa hukum di sini juga. Loli itu tadi minta didampingi itu mau melaporkan ibunya itu penelantaran. Clear ya? Clear. Ini harus didengar ini. Nanti saya silakan yang kamu tahu lagi menambahkan. Bisa buka-bukaan ini. Selama ini kami simpan. Seperti yang disampaikan rekan tadi, awalnya Roli ini datang kepada kami, minta advice, meminta pencerahan. Tetapi kami kuasa hukum ini memberikan saran untuk mempertemukan dengan keluarganya. Kita mempertanyakan, apakah masih ada keluarga Loli, om, tante, atau saudara yang lain? Tetapi sebelum dekat dengan keluarga, dia mengatakan, saya tidak punya keluarga lagi. Saya hidup sendiri di sini. Saya bingung dan ingin melaporkan ibu saya. Saya merasa terlantar di sini.
Di situ kita tidak langsung mengambil upaya hukum, kita masih mengamati dan melakukan filter terhadap pernyataan Loli. Tetapi di sini kita tim hukum koalisi dengan Bang Rasman, kami akan melakukan tindakan upaya hukum. Mari kita kirim bersama-sama ini, mari kita buat perkara ini lebih terang dan benderang nanti. Baik, ada pertanyaan saya dengan Bang. Kalau Loli ibunya bernama NS, terus bapaknya siapa ya? Saya Pernah nggak kalian tanya? Coba saya ingin tahu bapaknya siapa, jadi kita bisa hubungi bapaknya, benar nggak? Di mana bapaknya, kita surati, kita datangi, kita sampaikan. Di mana bapaknya? Coba kita kalian tahu. Oke, ini pada saat tujuan si Laura ini ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri, dan terkait tambahan yang disampaikan rekan saya tadi, untuk keluarga terdekatnya, omnya atau pamannya, ada nggak untuk mewakili si Laura ini membuat surat kuasa ke kita, karena dia memang merasa terlantar dan ingin melaporkan ibu kandungnya. Iya. Nah, jawaban si Laura tidak ada lagi, om, karena keluarga yang dekat saya semua pro ibu saya. Itu kan keluarga ibunya. Ya, saya tanya, Keluarga bapaknya? saya tanya, ayah kamu di mana sekarang? Jawaban Laura ke saya tidak tahu, dan saya sampai detik ini tidak kenal dan belum kenal siapa ayah saya. Iya enggak? Itu yang disampaikan tadi. Ini benar ya? Ada di berita acara semua. Baik, terima kasih. Teman-teman, sebelum sampai ke Rahmat, urusan poin dugaan penelantaran dan pasal-pasal, saya ingin melalui kesempatan ini tolong Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, apakah yang sekarang atau yang akan datang karena pergantian kabinet, tolong Ibu turun. Ini ada seorang anak sudah datang ke pengacara didampingi keluarga Bajide, akan melaporkan ibunya, begitu ya, dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan. Kemudian dia ditanya siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu, dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya. Mungkin maksudnya itu inisial E kan, sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada ibunya? Saya tidak menuduh ini seperti Denis Kariesta, bukan. Kalau Denis Kariesta jelas, mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Tapi ini saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu ini, apakah NM menyembunyikan bapaknya atau nggak tahu kita siapa bapaknya. Kalau begitu, tolong dong. Maka kami bersepakat akan berkomunikasi ke Kementerian PPA, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan kami bawa ini ke persoalan di PRRI yang menangani bidang perempuan dan anak. Ini serius. Jadi anak ini dipaksa ditarik, tidak boleh justifikasi anak di bawah umur terus kita bisa suka-suka, nggak bisa dong. Maka kami dari awal bilang ya Rahmat, bahwa kami meminta agar Loli bertemu dengan Fadel, penyidik, pengacara sana, pengacara sini, Kemen PPA, Badan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Badan atau Komisi Perlindungan Anak untuk mendengar keterangannya. Jangan sampai ada tekanan yang berbelok. Apakah saudara tidak bertanya-tanya sampai hari ini dia tidak bisa bersama dengan ibunya? NM berangkat ke Jepang, katanya mau liburan, terakhir marah-marah sama saya. Ya, jadi ini serius. Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Dan itu kita curiga, betul ya? Coba ya. Begitu
Gitu. Nah, silakan lihat stressing point-nya.